warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali teman-teman, adik-adik semua di acara berkisah di radio tercinta kita, yaitu Suara Gresik. Nah, kali ini bersama Kak Tati, dan tentunya Kak Tati tidak sendiri, tetapi bersama boneka yang paling cantik. Iya kan kamu cantik? Iya dong, aku cantik. Iya, masih ingat siapa boneka Kak Tati ini? Masa lupa? Aku kan Tuti. Oh iya, namanya Tuti. Kita mirip kan namanya? Iya Kak. Oh iya Kak, kita sekarang mau cerita apa? Aku sudah lama sekali ingin mendengarkan cerita. Lama juga ya kita tidak bercerita. Iya, lama juga tidak bercerita. Teman-teman dan adik-adik di sana pasti kangen ya sama kita. Nah, kali ini Kak Tati mau bercerita nih Tuti. Cerita apa Kak? Sebentar lagi kita kan akan memperingati Isra Mi'raj. Tahu nggak kamu Tuti? Wah, Isra Mi'raj. Iya dong, aku tahu. Aku senang sekali mendengarkan cerita itu. Wah, seru sekali Kak. Aku ingin sekali mendengarkan lagi. Aku tidak pernah bosan untuk mendengarkan cerita itu. Wah, Tuti sudah semangat ini teman-teman. Tapi beneran dah kamu sudah tahu cerita itu? Tahu dong. Nah, kalau tahu Kak Tati mau tes dulu ya. Oke. Apa sih cerita Isra Mi'raj itu? Ah, gampang sekali. Itu ceritanya tentang Rasulullah yang pergi ke langit. Pergi ke langit? Emangnya untuk apa? Untuk bertemu Allah dong. Bertemu Allah. Terus ada apa tuh Nabi Muhammad atau Rasulullah kita bertemu dengan Allah di sana? Ya, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Wah, pintar juga kamu Tuti. Kamu masih ingat ya? Iya dong, itu harus selalu kita ingat peristiwa penting itu Kak. Karena itu salah satu mukjizat dari Rasulullah yang Allah berikan. Iya, nah teman-teman, benar apa yang dikatakan Tuti. Kita tidak boleh melupakan peristiwa-peristiwa penting yang diberikan, yang diterima Rasulullah itu sebagai bukti kuasa Allah kepada kita. Nah, salah satunya melalui mukjizat yaitu Isra Mi'raj. Nah, sekarang sebelum dimulai semuanya bersikap duduk yang tertib. Ayo Tuti duduk yang tertib. Siap, aku sudah duduk tertib dari tadi. Oke, siap. Sikap duduk yang tertib. Jangan lupa Tuti, kalau mau melakukan sesuatu harus apa dulu? Berdoa. Oke, Tuti yang mimpin ya. Oke, sikap berdoa. Hop. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum bercerita, Tuti duduk sendiri ya. Oke Kak, siap. Nah teman-teman, sambil Tuti mau pindah tempat, kita dengarkan yang satu ini ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa mulai ceritanya. Si Tuti sudah duduk baik di sana. Teman-teman juga nggak boleh kalah ya. Sudah duduk dengan tertib. Kita mendengar cerita tentang Isra Mi'raj. Sudah siap? Oke, cerita dimulai. Nah,
di tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan atau disebut tahun Amul Husni ya, tahun kesedihan? Kala itu 40 tahun setelah masa kenabiannya Nabi Muhammad itu mengalami masa di mana umatnya Nabi Muhammad diboikot oleh kaum Quraisy. Ya, saking kaum Quraisy ingin menyiksa kaumnya Nabi Muhammad dengan cara memboikot, yaitu salah satunya itu dilarang bicara. Kaumnya Nabi Muhammad dilarang bicara, dilarang untuk menikah, dilarang untuk menerima bantuan. Siapa saja ketahuan menolong kaumnya Nabi Muhammad maka akan disiksa, akan mendapatkan hukuman. Ya, Nabi Muhammad tentu sangat sedih ya karena kaumnya mendapat penderitaan seperti itu. Selain itu teman-teman, di tahun kesedihan juga ada kejadian yang sangat membuat Nabi Muhammad sedih, yaitu meninggalnya paman Abu Thalib. Paman yang sangat dicintai dan sangat mencintai Nabi Muhammad, yang sudah mengasuhnya, mendidiknya hingga dewasa. Kematian Abu Thalib membuat Nabi Muhammad lemas tak berdaya, ya, hatinya hancur karena orang yang sangat dicintainya sudah meninggal. Nah, untuk menghilangkan kesedihan, Nabi Muhammad malam itu tinggal atau menempati di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah sepupunya Nabi Muhammad, putri dari Abu Thalib. Nah, pada suatu hari, di malam hari, ketika tidur Nabi Muhammad, Bismika Allahumma ayha bismika amut. Doa apa itu teman-teman? Iya, doa mau tidur. Tiba-tiba dari langit turun seberkas cahaya. Apa yang turun teman-teman? Komet? Alien? Bukan keduanya. Yang turun itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kedua malaikat itu diperintah oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad. Mereka turun dalam wujud manusia, ya, manusia yang tampan, wajahnya bersih dan berkilau. Maka kedua malaikat itu mengetuk pintu dan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad langsung menyautnya dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintunya. Teman-teman, kita kalau kedatangan orang asing yang belum kita lihat pasti akan kaget ya. Apalagi kalau orang asing itu sangat luar biasa tampilannya, pasti kita menganga. Oh, siapa? Siapa yang datang? Tapi Nabi Muhammad tidak, karena Nabi Muhammad sebelumnya sudah tahu kalau kalau malaikat Jibril dan malaikat Mikail akan menemuinya. Nah, langsung malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk menemui Allah. Itu atas perintah Allah. Maka berangkatlah Nabi Muhammad, ya, bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail menuju ke Masjidil Haram. Ya, sebelum berangkat mereka ke Masjidil Haram dulu untuk melakukan pembersihan. Nah, teman-teman, disitulah Nabi Muhammad mengalami mukjizat yang luar biasa, di mana Nabi Muhammad jantungnya yang suci, ya, hatinya yang suci dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad ditidurkan, kemudian dengan kuasa Allah dibelalah dada Nabi Muhammad, ya, kemudian jantungnya yang suci dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diletakkan dengan sangat hati-hati, dikembalikan lagi ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Dan teman-teman, dengan kuasa Allah semua itu tanpa rasa sakit, tidak pakai dibius, tidak pakai anestesi, tidak pakai alat-alat kedokteran, ya, semua dilakukan atas kuasa Allah dan kebesaran Allah, tanpa rasa sakit atau darah. Nah, selesainya
Maka setelah melalui proses pembersihan itu, maka berangkatlah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan burak. Nah, burak itu adalah binatang langit ya teman-teman. Di bumi tidak ada binatang langit, adanya di langit. Ya, binatang langit yang menyerupai seperti kuda, di mana tingginya lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Warnanya putih, cemerlang, bersih, berkilau. Nah teman-teman, adanya binatang burak ini ada di surga. Kalau teman-teman ingin bertemu dan ingin menaikinya, nah berarti teman-teman harus harus berusaha beribadah yang kuat ya, supaya bisa masuk surga, supaya nanti bisa ketemu dengan burak. Nah teman-teman, naik burak untuk menuju ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa tidak langsung sampai ke Masjidil Aqsa teman-teman, tapi Nabi Muhammad bersinggah dulu ke 5 tempat ya. 5 tempat itu ada apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad bersinggah dulu ke kota Taibah, atau disebut juga Yastrib, atau sekarang disebut dengan Madinah. Nah, kota persinggahan pertama yaitu Taibah. Kemudian dari Taibah, Nabi Muhammad menuju ke arah Jordan. Ke arah Jordan itu ke tempat kelahirannya Nabi Shu'aib ya, namanya kota Madian. Kota kedua, kemudian kota yang ketiga, kota ketiga adalah Gurun Tursina. Ya, Gunung Tursina, di mana Gunung Tursina ini ada nampak jelas Nabi Musa mendapatkan Taurat. Nah, ada Taibah, ada Madian, ada Gurun Tursina. Kemudian yang keempat adalah Bethlehem. Bethlehem ini sebagai kota sucinya orang Kristen, karena menurut mereka disinilah tempat Yesus Kristus dilahirkan. Nah, dari Bethlehem kemudian terakhir menuju ke Masjidil Aqsa teman-teman, di Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut Isra. Nah, sudah perjalanan Isra-nya sudah selesai. Sekarang Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril bersiap-siap untuk melakukan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah teman-teman, dengan naik kendaraan burak bersiap-siap, Nabi Muhammad menuju ke langit, menuju ke lapisan langit sampai langit 7. Nah, tapi teman-teman, ternyata ada sesosok yang tidak suka dengan keberangkatan Nabi Muhammad untuk menemui Allah. Siapakah dia? Aku tidak suka. Aku tidak suka. Nabi Muhammad pergi menemui Allah. Tidak. Aku akan ganggu dia. Akan aku gagalkan berangkatnya Muhammad menemui Allah. Teman-teman, si setan, nah, jin ibrit. Jin ibrit itu jinnya segala jin ya, yang sangat besar, sangat kuat. Jin ibrit sudah membawa api besar gunanya untuk menggagalkan keberangkatan Nabi Muhammad. Lihat, aku sudah membawa api besar. Akan aku gagalkan keberangkatan Nabi Muhammad. Aku ini pasti bisa membuat Muhammad gagal untuk bertemu dengan Allah. Bersiaplah hai Muhammad, kau akan merasakan ini ya, apiku. Siap-siaplah Muhammad. Wah, si jin iblis siap-siap melemparkan bola apinya untuk menggagalkan keberangkatannya Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad gak jadi berangkat kah, teman adik-adik atau teman-teman? Atau Nabi Muhammad takut?
Nabi Muhammad tahu niat jahat jin ibrit, maka Nabi Muhammad berdoa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Nabi Muhammad berdoa membacakan ayat kursi. Teman-teman mendengarkan ayat kursi dari Nabi Muhammad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Langsung Jibritnya berteriak, teman-teman mendengarkan bacaan ayat kursi dari Nabi Muhammad, seketika itu sekujur tubuh dari sekujur yang dirasakan oleh jin ibrit panas semua, teman-teman. Ya, tangan kaki semua panas dan tidak punya kekuatan untuk terbang. Akhirnya jin ibrit jatuh ke bawah. Akhirnya Cik Iblis jatuh ke bawah dan meninggalkan Nabi Muhammad yang sudah ada di atas. Alhamdulillah, Cik Iblisnya sudah tidak ada, sudah jatuh, kalah dengan Nabi Muhammad yang sudah membacakan ayat kursi. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanan untuk ke langit. Langit pertama. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, sudah disambut oleh Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah nabi pertama. Nabi Adam ini adalah nabi yang pandai menasihati, teman-teman. Ya, pandai memberikan, pandai menenangkan jiwa dan hati seseorang. Ya, jadi kalau ada orang yang sedang ada masalah atau orang yang sedang galau, nah kalau sekarang galau ya namanya. Nah, Nabi Adam ini pandai menasihati, pandai menenangkan hati seseorang, memberikan motivasi, memberikan semangat. Nah, itu Nabi Adam. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Adam, naik lagi ke langit kedua. Di situ bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa ini memiliki kepandaian dalam hal kesehatan, pandai menyembuhkan penyakit, kemudian membuat obat untuk bisa dipakai untuk orang-orang yang sakit. Nah, banyak yang minta tolong kepada Nabi Isa untuk menyembuhkan sakitnya orang-orang waktu itu. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, nabi yang sangat tampan ya. Nabi Yusuf adalah nabi yang pintar dalam hal ekonomi, teman-teman, dalam hal keuangan. Makanya waktu itu Nabi Yusuf menjadi kepercayaan raja untuk menjadi bendahara. Ya, pintar mengatur keuangan, perdagangan, pintar mengatur ekonomi, masalah-masalah ekonomi kerajaan waktu itu Nabi Yusuf lah yang menanganinya. Kemudian lantai atau langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini nabi yang gagah perkasa, kuat. Nah, disebut juga nabi singa. Karena kekuatannya seperti singa. Bahkan Nabi Idris juga menang ketika melawan singa. Kalau sekarang biasanya disebut preman-preman ya. Kalau premannya zaman dulu sekuat apapun premannya itu, kalau bertemu dengan Nabi Idris, melawan Nabi Idris, langsung kalah, teman-teman, karena saking kuatnya Nabi Idris ya. Nah, kemudian lantai atau langit kelima. Nah, lantai atau langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah nabi yang pintar berkomunikasi, atau dalam hal politik ya, menjadi juru bicaranya Musa waktu itu, menjadi juru bicara Nabi Musa ketika melakukan politik atau negosiasi
dengan Raja Fir'aun. Nah, kemudian langit kelima, kemudian langit ke-6. Di sana bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini dikenal dengan kepandaiannya dalam hal kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Nah, teman-teman, siapa yang mau jadi presiden di sini? Siapa yang mau menjadi pemimpin yang pintar, yang bijaksana seperti Nabi Musa? Nah, ya, semoga teman-teman bisa seperti Nabi Musa ya, yang memiliki kepandaian dalam kepemimpinan. Oke. Kemudian yang terakhir di langit ke-7 adalah Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh Nabi Ibrahim. Nabinya bapaknya para nabi. Ya, di sini Nabi Ibrahim dikenal kepandaiannya dengan hal tauhid ketauhidannya kepada Allah. Masya Allah. Langit ke-1 ketemu Adam, langit ke-2 ketemu dengan Nabi Isa, langit ke-3 ketemu dengan Nabi Yusuf, langit ke-4 bertemu dengan siapa? Nabi Idris, langit ke-5 Nabi Harun, langit ke-6 Nabi Musa, dan langit ke-7 Nabi Ibrahim. Masya Allah teman-teman. Kemudian di situ Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dengan wujudnya sebagai malaikat. Masya Allah, dengan sayapnya yang terbentang luas teman-teman, luar biasa, sangat besar sekali, 11 kali luasnya bumi. Ya, sayapnya malaikat Jibril yang sangat putih cemerlang membentang kanan kiri, badannya yang sangat tinggi. Nah, waktu itu malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk berangkat sendiri ke atas untuk menemui Allah, karena sudah selesai tugasnya. Nah, malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad lah diminta untuk berangkat sendiri naik ke atas untuk menemui Allah. Nah, teman-teman, di sana setelah naik ke atas, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Disitulah Allah memberikan sebuah hadiah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah sholat. Perintah sholat yang pertama kali diterima Nabi Muhammad adalah perintah sholat sebanyak 50 kali. Teman-teman bayangkan, sehari sholat 50 kali. Kita sekarang aja kadang-kadang sholat 5 kali masih sering terlambat ya teman-teman ya. Bagaimana kalau sholat 50 kali? Nah, atas saran Nabi Musa dan juga pertimbangan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, maka Nabi Muhammad atas sarannya Nabi Musa juga meminta keringanan kepada Allah. Jadi dari 50 kali turun menjadi 45 kali, kemudian diminta lagi turun lagi 40, turun lagi menjadi 35, 30, 25, 20. Terus Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah ya, agar umatnya bisa merasakan kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Nah, akhirnya Allah memerintahkan sholat 5 kali. Apa saja? Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur dan asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh di pagi hari, duhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat isya di malam hari, sholat subuh 2 rakaat, duhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ayo, siapa yang di sini
sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Wah, alhamdulillah, pasti sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi yang paling penting, disiplin sholat tepat waktu, di awal waktu. Disiplin wudhunya, disiplin khusyuknya, ya. Kita benar-benar melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan baik, teman-teman. Karena itu merupakan hadiah dari Allah. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman atau adik-adik di sana mendapatkan hadiah istimewa dari ayah, dari bunda, atau dari siapa yang paling kita cintai, pastikan akan dijaga, dirawat, ya benar-benar supaya tidak rusak, supaya tidak hilang. Pasti teman-teman sangat menyayangikannya. Nah, apalagi ini hadiah dari Allah. Pastikan teman-teman ingin disayang Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dengan sholat 5 waktu dengan baik, dengan tepat. Nah teman-teman, semoga dengan kita yang selalu menjaga perintah dari Allah ini dengan baik, Allah akan menyayangi kita, Allah akan melindungi kita dan menerima kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan bertemu dengan baginda Rasulullah, bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, teman-teman, Kak Tati punya lagu ya. Lagu tentang Isra Mi'raj. 27 Rajab Nabi Muhammad berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buraq untuk bertemu Allah, menemui perintah salat 5 waktu. Lagi ya. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buraq untuk bertemu Allah, mendapat perintah salat 5 waktu. Waduh, saking senangnya sampai soalnya Kak Tati ini mudah-mudahan enak didengar ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman setelah mendengarkan kisah ini dan momentum di Isra Mi'raj nanti, teman-teman semakin semangat dalam melakukan ibadah sholat ya, agar kita nanti benar-benar disayang sama Allah dan bisa bertemu dengan baginda Rasulullah di surganya Allah. Oke, alhamdulillah sudah selesai kisah Isra Mi'rajnya. Semoga bermanfaat dan berguna buat adik-adik yang sudah mendengarkan. Terima kasih karena adik-adik sudah hebat, udah duduk tertib, udah tenang mendengarkan kisah Isra Mi'raj yang sudah Kak Tati ceritakan. Apabila ada yang salah kata, Kak Tati mohon maaf ya. Dan Kak Tati berharap minggu depan kita bertemu lagi dengan kisah-kisah Islam yang lainnya, yang lebih, yang sama-sama pasti sama-sama sangat memberikan inspirasi dan motivasi teman-teman untuk bisa menjadi umat Islam yang lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya, untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang baik. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Kak Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.